Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat. Saya Nelsiana Telik SPD. Saya Agustinus Umbolado SPD. Kami adalah tim IPA kelas 7 dan kelas 8. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan mulai dengan pelajaran pertama kita pada semester ini dengan materi sistem gerak pada makhluk hidup. Sistem gerak pada makhluk hidup yang pertama kita belajar tentang sistem gerak pada manusia. Tujuan pembelajaran pertama, peserta didik mampu menganalisis sistem gerak pada makhluk hidup yang meliputi gerak pada manusia, hewan, dan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan tulisan tentang gangguan dan upaya menjaga kesehatan pada sistem gerak dengan tepat. Sistem gerak pada manusia meliputi yang pertama rangka, kemudian yang kedua persendian atau artikulasi, dan yang ketiga otot. Sistem gerak yang pertama adalah tulang atau rangka. Tulang atau rangka adalah anggota gerak pasif karena tulang digerakkan oleh otot. Tulang atau rangka terbagi atas. Pertama, rangka kepala. Yang kedua, rangka badan. Yang ketiga, rangka anggota gerak. Untuk bagian-bagiannya dapat Bapak Ibu sajikan lewat LKS atau lembar kerja siswa yang akan kalian isi dan kalian pelajari. Anggota gerak yang kedua, persendian atau artikulasi, di mana sendi sendiri merupakan suatu bagian yang menghubungkan antara satu tulang dengan tulang lainnya. Sendi sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita lihat sendi mati, merupakan persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan, contohnya tulang tengkorak. Kemudian yang berikut yang kedua di sini, sistem sendi gerak, merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih bebas. Contoh salah satu sendi gerak pada pangkal tangan. Yang ketiga sendi kaku, merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Sendi kaku ini terdapat pada tulang betis dan tulang kering. Anggota gerak yang ketiga adalah otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena mampu memungkinkan untuk menggerakkan tulang. Otot terbagi atas 3, yaitu 1. Otot polos, 2. Otot lurik, 3. Otot jantung. Berdasarkan gambar yang ada dari ketiga otot itu yang kita lihat sama-sama,
Ada perbedaan yang ditemukan dari ketiga otot tersebut. Perbedaan yang pertama adalah berdasarkan bentuk sel. Berdasarkan bentuk sel, otot polos berbentuk gelendong dengan ujung runcing. Otot jantung, bentuk selnya berbentuk memanjang, silindris, serta serabut, bercabang dan menyatu. Bentuk sel otot lurik berbentuk memanjang, silindris, dan serabut, ujungnya tumpul. Perbedaan yang kedua adalah inti sel. Berdasarkan inti sel, otot polos memiliki inti sel satu yang terletak di tengah. Otot jantung memiliki inti sel banyak dan terletak di tengah. Otot lurik memiliki inti sel banyak dan terletak di tepi. Perbedaan yang ketiga adalah berdasarkan sitoplasma. Sitoplasma pada otot polos tanpa garis melintang yang jelas. Sitoplasma pada otot jantung dengan garis melintang yang jelas. Sitoplasma pada otot lurik dengan garis melintang yang jelas. Perbedaan yang keempat adalah cara kerja otot. Cara kerja otot polos bekerja secara involunter atau di luar kehendak. Otot jantung bekerja secara involunter di luar kehendak. Otot lurik bekerja secara volunter sesuai kehendak. Perbedaan yang kelima berdasarkan kecepatan kontraksi. Otot polos kontraksi bersifat lambat. Otot jantung kontraksi bersifat kuat dan berirama. Otot lurik kontraksi bersifat cepat. Perbedaan yang keenam berdasarkan kemampuan kontraksi. Otot polos mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Otot jantung mampu berkontraksi dalam waktu lama dan tidak mudah lelah. Otot lurik tidak mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan mudah lelah. Perbedaan yang ketujuh berdasarkan letak. Berdasarkan letak, otot polos dinding penyusun organ-organ dalam. Otot jantung terletak di jantung. Otot lurik menempel pada tulang atau rangka. Yang terakhir, Pak Guru akan menjelaskan tentang upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Yang kedua, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Kemudian yang keempat, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Sebaiknya duduk dengan cara yang benar. Yang kelima, melakukan olahraga secara teratur. Dan yang keenam, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Demikianlah materi yang kami berikan hari ini. Semoga dapat dipelajari dan bermanfaat. Kita bertemu lagi di materi berikut, sistem gerak pada hewan. Pesan kami, kurangi bermain game di rumah, jaga kesehatan, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih.